Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fitra Sarimutia, A1A2 19006 dari R002B19. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi zaman praaksara pembentukan bumi dengan menggunakan media audiovisual bergerak. Yuk simak videonya. Pernahkah kamu membayangkan jika kita hidup pada jutaan tahun silam di zaman ketika manusia belum mengenal adanya tulisan, tidak ada bangunan-bangunan dan teknologi yang sekarang kita kenal. Zaman prasejarah atau praaksara, begitulah cara kita menyebutnya masa tersebut. Pra yang berarti sebelum dan aksara yang berarti tulisan. Sehingga zaman praaksara yang memiliki arti zaman sebelum adanya tulisan. Mari kita melihat pada masa tersebut. Zaman praaksara atau prasejarah dibedakan menjadi dua periodisasi, yaitu satu berdasarkan umur batuan atau geologi, yang kedua berdasarkan arkeologi atau peninggalan sejarahnya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang periodisasi zaman prasejarah berdasarkan geologi. Berdasarkan pembabakannya, umur batuan, zaman ini dibagi ke dalam 4 babak besar, yaitu yang pertama Arkeozoikum, yang kedua Paleozoikum, ketiga Mesozoikum, dan yang keempat Neozoikum. Arkeozoikum atau Arkean merupakan pada 2500 juta tahun yang lalu. Permukaan bumi jauh dari kata stabil untuk mendorong kehidupan. Pada masa ini, permukaan bumi dipenuhi gunung-gunung berapi yang aktif. Suhu bumi masih sangat panas dan belum terciptanya air menutup kemungkinan organisme multiseluler kompleks untuk hidup. Fosil-fosil organisme yang berhasil ditemukan dari masa ini dari spesies yang Cyanobacteria. Bakteri jenis ini menggunakan metana, amonia, dan sulfat untuk berfotosintesis menghasilkan oksigen. Oksigen yang dihasilkan ini akan terkumpul selama berjuta-juta tahun, kemudian sebelum akhirnya bisa digunakan oleh makhluk hidup di zaman selanjutnya. Ratusan juta tahun kemudian mulai terbentuk lapisan air atau hidrofosfer dan lapisan udara atau atmosfer di bumi. Masa ini disebut Paleozoikum, yang berarti kehidupan purba yang dimulai sekitar 600 juta tahun yang lalu. Seperti menandai babak baru kehidupan bumi, terjadi peristiwa yang tidak pernah terjadi pada masa sebelumnya. Pada awal masa ini, ditemukan fosil-fosil makhluk hidup yang sangat berlimpah. Peristiwa ini disebut dengan ledakan Kambrium, di mana jumlah makhluk hidup yang berevolusi dalam satu periode mencapai angka terbanyak dalam sejarah bumi. Masa Paleozoikum terbagi ke dalam 6 periode. Suri yang tertua yaitu Kambrium, Ordovisium, Silurian, Devonian, Karbon, dan Permian. Pada awal masa Paleozoikum, berdasarkan temuan-temuan fosilnya, diketahui bahwa kehidupan organisme air lebih berkembang daripada organisme yang berada di darat. Hewan banyak dijumpai di masa ini berasal dari spesies Arthropoda lapis baja seperti Trilobita. Salah satu hewan purba yang berasal dari masa ini masih bertahan sampai saat ini adalah ikan berlapis baja, lili laut, bintang laut, dan bulu babi. Walaupun sudah ada kehidupan di permukaan bumi, iklim bumi masih cenderung ekstrim. Pada suatu periode cenderung panas dan pada periode lainnya sudah dingin.
lalu kembali memanas hingga mendorong peristiwa kepunahan hebat. Pada akhir masa ini, sebenua masa daratan menyatu dan membentuk satu benua yang bernama Pangea. Masa daratan yang sangat luas dan panas ini memicu kekeringan hebat di permukaan bumi. Sekitar 95% makhluk hidup punah dan kekeringan, kekurangan oksigen, hujan asam, dan aktivitas vulkanik yang sangat aktif. Kepunahan ini menutup 375 sampai 400 juta tahun babak Paleozoikum. Peristiwa kepunahan pada masa akhir Paleozoikum begitu hebat, sehingga butuh waktu 300 juta tahun untuk kehidupan baru muncul di permukaan bumi. Saat mulai ada kehidupan yang berkembang, itulah masa Mesozoikum dimulai. Mesozoikum yang berarti kehidupan tengah atau yang lebih dikenal dengan zaman dinosaurus, karena dinosaurus muncul pada zaman ini. Masa Mesozoikum awal disebut dengan periode Triasik, di mana reptil berukuran besar mulai bermunculan. Pada masa Triasik, iklim masih cenderung gersang, namun beberapa makhluk hidup berhasil bertahan seperti Listosaurus dan Euparkeria. Di lautan, Ichthyosaurus dan Notosaurus menduduki puncak rantai makanan. Pada pertengahan masa Mesozoikum, dimulailah periode Jurasik atau Jura. Pada periode Jura awal, yakni sekitar 200 sampai dengan 175 juta tahun yang lalu. Seperti benua Pangea terpecah menjadi Laurasia dan Gondwana. Laurasia bergerak ke utara, sedangkan Gondwana bergerak ke selatan. Gurun-gurun panas digantikan dengan hutan tumbuhan konifer dan iklim berubah menjadi tropis. Periode Jurasik menjadi puncak jayanya dinosaurus di permukaan bumi. Spesies reptil menjadi hewan dominan yang menduduki bumi. Reptil bertumbuh semakin besar, sedangkan untuk spesies mamalia baru ada yang berukuran kecil. Selain hewan-hewan karnivora besar seperti Diplodocus dan Brachiosaurus, hewan karnivora seperti Allosaurus menjadi dinosaurus besar yang berjalan di permukaan bumi pada zaman ini. Babak terakhir pada masa Mesozoikum adalah periode Cretaceous. Zaman yang dikenal juga dengan zaman kapur ini merupakan zaman tinggalnya dinosaurus terkenal seperti Tyrannosaurus, Ceratopsia, dan Ankylosaurus. Sedangkan di air, Mesosaurus merajai rantai makanan. Pada periode akhir Cretaceous, terjadi masa kepunahan tercepat yang pernah terjadi. Setelah kurang lebih 160 juta tahun, dinosaurus mendominasi daratan dan lautan. Mereka bertemu kepunahan dalam rentang waktu 2,5 hingga kurang dari 1 juta tahun. Peristiwa kepunahan ini dikenal dengan kepunahan kapur, Paleogen, dan menjadi peristiwa kepunahan terpopuler karena berbarengan dengan kepunahnya dinosaurus. Setelah punahnya dinosaurus, yaitu sekitar 60 juta tahun yang lalu, sampai hari ini bumi memasuki babak era yang disebut Neozoikum. Beberapa para ilmuwan membagi masa ini ke dalam dua zaman, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. Pada zaman tersier, reptil raksasa mulai berkurang, berganti dengan jenis-jenis binatang mamalia. Zaman ini terbagi menjadi satu, zaman Paleosen, Eosen, Oligocene, Miocene, dan Pliocene. Pada awal zaman ini, iklim cenderung tropis dan mulai bermunculan mamalia bertubuh besar. Rerumputan dan tumbuhan bunga mulai berkembang. Munculnya mamalia jenis primata pun terjadi pada pertengahan zaman ini, menjelang akhir zaman tersier. Iklim berubah menjadi dingin dan kering.
Pilohippus, nama untuk kuda purba, dan mamut seperti mastodon mulai berkembang. Di tengah iklim yang semakin bergerak menuju musim dingin ini, ternyata bukan hanya hewan berkuku belah dan mamut yang berkembang. Dari catatan fosil diketahui bahwa manusia purba pertama berasal dari akhir zaman tersier. Salah satu gunung berapi purba yang menjadi saksi bisu perubahan iklim dunia menuju zaman es Indonesia adalah Gunung Api Purba Ngelanggeran. Gunung ini diperkirakan muncul dari dasar laut sekitar zaman tersier. Penampakan sebagian besar dari daratan yang tertutup es menjadi pemandangan latar belakang paruh awal zaman kuarter. Kala Pleistosen, Diluvium, atau yang lebih dikenal dengan zaman es penuh dengan binatang-binatang berbulu tebal, seperti badak berbulu tebal, rusa besar, dan harimau bergigi pedang. Kala ini berlangsung sekitar 2 juta sampai dengan 10.000 tahun yang lalu. Kondisi iklim yang tidak terlalu basah pada kala Pleistosen menyulitkannya hutan lebat. Sebagai gantinya, beberapa wajah daratan berisikan lahan stepa. Perubahan iklim yang drastis menyebabkan kekeringan pada lautan dangkal di sekitar daratan besar, mendorong pada kembali musnahnya kehidupan. Memasuki paruh akhir zaman kuarter, yaitu kala Holosen, es di kutub utara, selatan, dan pegunungan mencair. Karena suhu yang mulai menghangat, hal ini menyebabkannya naiknya volume air laut dan membuat terpisahnya kepulauan Indonesia dan Asia Tenggara dan Australia. Naiknya air laut ini menyebabkan kala ini disebut dengan zaman aluvium atau zaman banjir. Siapa yang menyangka dari batuan dan penemuan fosil-fosil kita dapat mengetahui kisah pembentukan kehidupan di bumi yang terjadi jauh sebelum kita lahir. Begitulah bagaimana sejarah menyisakan cerita untuk kita, dan kini giliran kita untuk meneruskan cerita tersebut. Sekian, terima kasih.